Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang pengaruh teknologi untuk kemajuan pendidikan agama Islam ya. Jadi di sini saya hanya akan memaparkan saja dan sedikit menjelaskan perihal tersebut. Di Indonesia, sumber daya manusia tidak sebanding dengan perkembangan teknologi yang ada. Walaupun perkembangan teknologi telah membawa bangsa ini memasuki era baru pendidikan. Akan tetapi, permasalahan yang ada itu berakibat pada ketidakmampuan untuk menuju goal pendidikan. Kelemahan anak bangsa dalam memanfaatkan teknologi sebanding dengan lemahnya pendidikan. Hal ini didukung oleh banyaknya sekolah atau lembaga pendidikan yang masih belum mampu menciptakan milieu belajar yang baik. Keterbatasan sarana dan prasarana pun menjadi alasan buruknya pendidikan di negeri ini. Globalisasi adalah salah satu akibat dari kemajuan teknologi. Derasnya informasi yang masuk membawa dampak negatif kepada masyarakat. Disinilah peran agama menjadi sangat penting. Sebagai pengendali sikap dan tingkah laku, ia tidak boleh dilepaskan dari kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan agama akan sia-sia. Bahkan, ia dapat menjadi bumerang yang dapat menyerang balik. Agama Islam memandang teknologi sebagai sesuatu yang sangat penting. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian dan yang berilmu beberapa derajat. Islam menegaskan betapa mulianya orang yang berilmu atau yang mengetahui teknologi. Maka merupakan suatu hal yang keliru ketika ada beberapa golongan yang menuduh Islam adalah agama yang jadul, agama yang ketinggalan zaman. Karena faktanya dalam ajarannya Islam memerintahkan umatnya untuk belajar. Dan juga dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 kalimat baca adalah terminologi yang dengannya Allah SWT perintahkan hambanya untuk belajar dan melakukan riset terhadap teknologi yang ada. Kita sebagai umat Islam tidak diperkenankan untuk melepaskan diri dari teknologi dan menganggapnya sesuatu yang bid'ah ya. Karena dengannya lah kita dapat menghadapi tantangan zaman yang ada. Apalagi tanpa adanya agama, teknologi dapat merusak sistem tatanan kehidupan. Lebih jauh lagi, Islam dengan seluruh nilai dan ajarannya adalah satu komponen yang sangat penting untuk menjadi penyeimbang kemajuan teknologi. Maka nilai dan ajaran ini harus ditanamkan kepada anak bangsa semenjak dini. Jadi intinya harus ditanamkan sedari kecil ya. Salah satu caranya adalah dengan tidak melupakan pendidikan Islam di sekolah-sekolah dan masyarakat. Gencarnya gerakan Islamization of knowledge, banyaknya iklan atau ajakan untuk hidup beragama, banyaknya kegiatan keagamaan menjadi contoh penerapan pendidikan Islam dalam kehidupan. Pada akhirnya, agama Islam tidak boleh dipisahkan dari kemajuan teknologi karena melalui kajian-kajiannya kita dapat membatasi diri dari ganasnya globalisasi sebagai akibat dari pesatnya kemajuan teknologi. Teknologi yang tidak diimbangi dengan pendidikan Islam akan menjadi salah satu penyebab hancurnya sebuah peradaban. Padahal kemajuan teknologi apabila dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya akan menjadi sumber kemajuan dan sebab kejayaan suatu bangsa. Jadi yang pada intinya itu adalah
teknologi itu sangat penting sekali untuk kemajuan pendidikan agama Islam. Karena sekarang pembelajaran PA itu sudah serba online gitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya selagi kita masih bisa bertatap muka ya, yang lebih baik ya. Karena yang online itu banyak negatifnya dibanding positifnya, seperti itu. Lebih baik kita bertatap muka langsung dengan guru kita, dengan dosen kita, daripada kita melakukan pembelajaran secara virtual tersebut. Dan juga ada di sini dampak positif dari teknologi tersebut. Yang pertama adalah memudahkan untuk mengakses apapun ya yang berbau positif. Contohnya kita mau mengakses tentang contoh-contoh berdakwah yang baik, terus contoh-contoh naskah-naskah yang baik, seperti itu. Itu semuanya juga ada ya di teknologi sekarang, atau bisa disebut dengan Google gitu. Dan juga banyak sekali negatifnya. Jadi kan yang namanya teknologi itu sangat-sangat luas sekali, jadi tidak terukur. Juga banyak konten-konten yang tidak bertanggung jawab gitu di teknologi itu. Ya banyak, seperti di aplikasi-aplikasi seperti tidak hanya di Google tapi di YouTube, terus banyak lagi di Instagram, Facebook dan sebagainya, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan perihal judul yang tadi yang telah saya bacakan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.